bagi semua. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Sumarno selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Karanggede. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Karanggede. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara Destinasi Budaya Positif yang merupakan rancangan tindakan aksi nyata. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Demikian tadi, terima kasih. Kita lanjutkan acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada beliau Bapak Dr. Andes Sumarno. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat siang. Di dalam kegiatan di siang hari ini merupakan inseminasi dari kegiatan budaya positif. Nah, ada beberapa hal di sekolah ini bisa kita budayakan hal-hal yang positif. Nah, harapannya anak-anak ini nanti bisa melakukan hal yang baik, kemudian memiliki akhlak dan bermanfaat untuk lingkungan, terutama lingkungan sekolah. Jadi untuk budaya positif di sekolah, contohnya di dalamnya adalah dalam hal tata tertib. Jadi melaksanakan tata tertib di sekolah itu merupakan salah satu hal budaya positif yang ada di sekolah kita. Di samping itu termasuk cinta kebersihan dan lingkungan. Jadi masing-masing ini budaya-budaya yang positif yang ada di sekolah ini diantaranya itu. Kemudian yang lain juga cukup banyak, ada kejujuran dan lain-lain. Pada kesempatan di siang hari ini merupakan salah satu kegiatan aksi nyata dari kegiatan guru penggerak. Jadi guru penggerak yang angkatan ke-7 ya Bu, angkatan ke-7. Kemudian nanti Bu Ani angkatan ke-8 ya. Bu Ani itu angkatan ke-8. Ya sama, akan melaksanakan kegiatan semacam ini. Nah, di dalam kegiatan budaya positif ini, peran dari Bapak Ibu sekalian, anak-anak termasuk kepala sekolah dan warga sekolah semuanya ini sangat penting peranannya untuk bisa melaksanakan budaya positif di sekolah. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita ikuti paparan yang disampaikan oleh Bu Muntarsih, dan ini semoga juga menjadi inspirasi kita. Kegiatan aksi nyata di PMM kita kan masih lemah di situ. Nah, barangkali nanti tahun ini Bapak Ibu ora ketong satu, jadi itu bisa melaksanakan aksi nyata yang ada di PMM. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang lulus dari topik, tapi yang aksi nyata kan belum dilaksanakan. Nah,
Saya kira hanya itu yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Dengan kegiatan ini harapannya kita bisa mengambil manfaat dari paparan yang akan dilaksanakan oleh Bu Mintasih. Saya akhiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Sumarno yang telah memberikan sambutannya. Kita lanjutkan acara, langsung memasuki acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang merupakan aksi nyata modul 14 calon guru penggerak angkatan 7 yang akan dipaparkan oleh Ibu Sri Mintasih SPD. Kami persilahkan kepada Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, di mana di siang hari ini kita masih bisa berkumpul di sini, Bapak Ibu, dalam rangka diseminasi budaya positif, aksi nyata saya untuk program calon guru penggerak angkatan yang ke-7 di modul 1.4. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Sumarno selaku Kepala SMP Negeri 1 Karanggede, yang kami hormati pula Bapak Ibu guru, jajaran Dewan Guru SMP Negeri 1 Karanggede. Izinkan pada siang hari ini saya Sri Mintasih, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Boyolali, SMP Negeri 1 Karanggede, akan melaksanakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya dalam judul budaya positif. Langsung saja Bapak Ibu, tidak usah tegang nggih, kita saling berbagi mawon. Mohon maaf saya berdiri di depan penyiar semuanya, mohon maaf sekali. Bukan karena saya tidak, hanya kebetulan saja saya mendapat kesempatan begitu saja. Dan tidak lupa saya juga mohon dukungan Bapak Ibu semua, karena untuk yang budaya positif dan semuanya nanti yang terkait dengan kegiatan di sekolah tidak ada artinya tanpa dukungan penjenengan, dukungan semua warga sekolah kita yang nantinya terwujud pendidikan untuk murid kita, yaitu memerdekakan murid kita. Langsung saja Ibu Bapak, ini diseminasi budaya positif oleh saya Sri Mintasih dari SMP Negeri 1 Karanggede. Ya sewu Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah budaya positif. Tadi Pak Kepala juga sudah ngendikan budaya positif. Nah ini yang akan kita budayakan Ibu Bapak. Budaya positif ini kan? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan secara terus-menerus. Jadi tidak hanya seketika, tidak hanya ada gurunya, tidak hanya karena ada penghargaan, tidak hanya karena ada iming-iming, tapi akan kita tanamkan di diri anak kita selaku murid anak asuh kita nanti, Bu Bapak. Jadi memang ini yang akan kita tanamkan, semuanya akan muncul dari dalam diri anak. Jadi dari unsur intrinsiknya, bukan dari faktor dari luar, itu bukan. Ini budaya positif sekolah akan membentuk karakter baik warga sekolah. Jadi tidak hanya untuk murid, warga sekolah. Dengan budaya positif, sekolah menjadi tempat atau wadah berproses, berdiskusi, dan menumbuhkan semangat untuk menggali dan mengembangkan potensi siswa yang berakhlak mulia, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemarin saya mengambil ini, saya melihat dari visi misi kita Ibu Bapak, karena visi misi kita itu sangat mulia sekali, yaitu menciptakan lulusan yang berakhlak mulia, berprestasi, dan keterampil. Ya, terima kasih Bu Titin. Itu yang kami angkat kemarin. Kemudian ini Bu Bapak, nah, eksplorasi konsep untuk budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Ini unsur-unsur yang kita laksanakan Bu Bapak. Jadi terkait dengan budaya positif, ini seandainya nyun sewu ada anak
yang agak berbeda itu nanti akan kita tangani dengan yang namanya segitiga restitusi. Tapi sebelumnya kita awali dulu dari awal. Kita kenal apa itu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah ini yang menarik kemarin Ibu Bapak. Ternyata penghargaan itu bisa menghukum kita ataupun menghukum anak didik kita. Mungkin penyiar-penyiar lebih senior dari saya. Kadang yang nggarap niki nilainya ini. Nanti siapa yang ngacung duluan nilainya sekian. Atau mungkin ada bermain. Saya pun juga sering melakukan. Ternyata itu salah Ibu Bapak. Karena apa? Akan tertanam di diri murid kita hanya karena ada iming-iming. Nah ternyata itu salah. Nanti coba kita lihat dari depan sampai dengan belakang. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Gitu. Coba sekarang kelihatannya kok agak tegang Ibu Bapak, berpasangan antara kanan dan kiri Ibu Bapak. Pak Imam kan Pak Dono, berpasangan Ibu Bapak. Pak Yudi juga dengan kursi boleh lah. Yang kita lakukan nanti ada yang Ibu atau Bapak berperan sebagai A. Kemudian yang satu sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan penjenengan. Nah, Bapak Ibu guru perlu menjaga benar benda tersebut yang ada di tangan penjenengan ini. Kepalkan dengan kuat. Jaga benar. Nah, kemudian Ibu Bapak yang berperan sebagai B, membujuk, merayu, menggelitik, bahkan yang sewu diberi ini hadiah tadi. Kira-kira diskusi bagaimana Bapak Ibu? Apakah penjenengan akan membuka kepala tangan penjenengan karena di sini ada sesuatu yang sangat berharga. Nah, di sini ada sesuatu yang sangat-sangat berharga. Apakah kira-kira Bapak Ibu yang berperan sebagai A tadi akan membuka tangannya? Oh dibuka, Pak Paiman dibuka ternyata, Pak Yudi juga dibuka. Yang dibuka alasannya kenapa Pak Yudi? Karena ininya lebih gede daripada yang saya. Oh gitu. Umur dibuka atau tidak umur? Ini tidak buka. Oh Bu Dewi yang memegang tangan. Oh kok tidak punya pasangan, aduh. Ternyata jomblo. Tidak punya pasangan. Tidak apa-apa Ibu Bapak. Oke. Nah kita akan menuju ke sini Ibu Bapak. Nah, yang pertama tadi, mengapa atau alasannya apa Bapak Ibu membuka kepala tangan? Karena sudah digoda ya Bu ya. Kok sing goda sudah sampai mati-matian ya Bu ya, digelitik, di ini, diiming-imingin ya. Iya. Loh kalau Pak Paiman katanya biar ditemu. Iya. Monggo. Ya diapa orang. Oh, kan. Iya. Nah, ini Bu Bapak. Semua jawaban tergantung pada diri kita masing-masing. Karena apa? Yang pegang kendali atas diri kita, ya diri kita sendiri. Kita mau buka, ya nggak apa-apa kita buka. Tidak, itu hak kita. Sama juga dengan anak. Anak tidak bisa, oh kita itu sebagai orang dewasa mau mengendalikan anak. Kita tidak bisa seperti itu. Anak punya kebutuhan dasar. Sama, kita juga punya Ibu Bapak. Monggo nanti kita lari ke sana. Nah ini, menurut teori kontrol oleh Dr. William Glasser Ibu Bapak, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol tadi. Karena semua kontrol tergantung pada diri kita masing-masing. Kita mau buka, monggo, tidak pun mau. Kalau saya pegang terus seperti ini. Karena di sini ada sesuatu yang saya tidak ingin orang lain lihat. Apa? Sekarang baru saya buka. Nah, ini ilusi guru mengontrol murid. Nah, apakah boleh kita lihat di sini? Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, kita guru loh. Kita begitu nggih? Kita guru. Nah, bisa kita membujuk, tetapi tidak dengan cara memaksa. Iya.
Tidak dengan cara seperti itu juga Bu Titi. Oh ini merdeka belajar, jadi saya nggak mau ikut belajar, saya mau di luar saja. Ya wes apa-apa. Tidak. Nanti profil pelajar Pancasilanya tidak terwujud. Jadi kita tumbuhkan minat belajar anak, minat budaya positif. Ada sampah diambil masukkan kantong dulu, baju dimasukkan, biar tumbuh dari dalam diri anak masing-masing. Kita beri contoh. Kita memang sebagai orang yang dewasa punya hak, apalagi kita di sekolah nih, tapi ternyata salah. Kenapa ini sampai ditulis seperti ini? Ini terkait dengan Ki Hajar Dewantara Ibu Bapak. Beliau Bapak pendidikan kita sangat menyesal sampai akhir hayat beliau. Beliau kagungan putri, namanya mohon maaf saya lupa. Waktu itu ketika beliau sedang banyak pekerjaan begitu, beliau diasingkan, putrinya nangis, rewel dan lain sebagainya. Akhirnya ditaruhlah itu anak di luar. Dan apa yang terjadi, beliau cacat sampai sekarang, keterbelakangan mental sampai di umur yang 90 tahun sekarang ini. Dan setelah beliau mengetahui dulu, beliau berjanji beliau akan berhamba pada anak. Maka beliau munculkan pendidikan, tujuan dari pendidikan nasionalnya ini yang memerdekakan murid atau memerdekakan anak itu karena memang tergerak dari dalam hati beliau sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Nah, kalau baik kita suruh mengulang terus. Kalau ini kita pun tidak bisa memaksa. Kita tumbuhkan nanti. Kontrolnya tetap dari anak itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata itu juga sangat-sangat salah gitu Bapak. Sampai saat ini pun saya kadang masih melakukan hal itu. Tapi alhamdulillah saya punya kesempatan untuk mengikuti pendidikan calon guru Pemda ini. Ketika belajar saya sambil mereview, ternyata yang saya lakukan ini salah semuanya. Ternyata seperti itu Ibu Bapak. Kita tumbuhkan budaya positif anak. Bagaimana kalau anak kita memang benar-benar nganyel nih? Contohnya mohon maaf anak kita si A, si B, si C. Nanti ada cara tersendiri Ibu Bapak. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa lainnya. Kadang kita selaku orang tua di rumah juga. Yang kelima, sudah 4. Kemudian makna dari kata disiplin. Dulu saya pun juga tahunya disiplin itu adalah peraturan yang harus seperti itu. Ternyata disiplin itu bukan peraturan Ibu Bapak. Disiplin itu adalah pengikut. Nah ini. Jadi kata disiplin itu adalah belajar. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yakni kita sendiri yang mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi kalau kita tidak disiplin, kita orang yang dewasa, orang tua, kita punya atasan. Beliau boleh sama. Walaupun mungkin Yosewu, Pak Mar, dari segi usia lebih sepuh daripada Pak Kepala, tapi beliau berhak karena ketika kita selaku bawahan, selaku murid belum bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, penguasa atau atasan kita berhak mendisiplinkan kita. Ya. Nah ini pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi juga sejajar dengan Diana Gosen Ibu Bapak. Tadi yang saya matur, disiplin ternyata adalah murid atau pengikut. Nah ini, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu. Sehingga
Motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Sama Mbok Menawi ketika pengen mau jadi guru. Apakah ada paksaan, oh nduk le kudu jadi guru, atau mungkin memang dari self penjenengan sendiri, saya sadar maka saya harus menjalani apa adanya, harus bertanggung jawab dengan apa pilihan kita. Ini disiplin yang universal. Nah ini dia nilai-nilai kebajikan Ibu Bapak. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Sekarang di dunia pendidikan kita sudah diarahkan tanpa istilahnya tanpa ada tidak diharuskan dari suku mana, ini mana, tidak. Kita satu perwujudan saat ini yaitu mewujudkan murid yang berkarakter atau berprofil pelajar Pancasila. Tujuan kita di sini, Bu Bapak. Ini nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan sepakat bersama saat ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Insya Allah dengan itu akan menjadi fondasi yang kuat untuk anak didik kita. Digembleng dengan apapun abad 21 pun kalau memang anak itu sudah berkarakter ini siap melawan. Kemudian ini Bapak, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Saya punya ini Bu Bapak. Sebentar. Bu Bapak, gambarnya ada yang agak terbalik. Ya, film India. Ya, itu tadi sebuah video motivasi Bu Bapak. Ada pohon tumbang di tengah jalan, semua tidak bisa lewat. Ada anak kecil yang dengan sadar akan dirinya, semua orang jadi terlambat. Bahkan ada pejabat di samping hanya melihat saja, ada orang dewasa juga hanya melihat saja. Tapi polisinya malah tidur ya Pak Yudi ya, mohon maaf. Nah, orang dewasa tidak, tapi apa? Unsur intrinsik yang tumbuh dari anak itu, pendidikan mungkin yang diterapkan oleh orang tuanya, dia bisa membangunkan semua orang. Walaupun anak kecil, dia berusaha untuk menyingkirkan itu pohon. Kemudian karena anak itu sudah ada kemauan seperti itu, baru orang dewasa yang lain ikut mungkin merasa malu. Sama juga dengan sekolah kita itu Bapak.
Monggo kita bareng-bareng, kita bersama-sama, insya Allah akan menjadi lebih baik lagi. Kalau mungkin kemarin kita mendengar ada anak A seperti ini, anak B seperti ini, ayo kita bareng-bareng budayakan budaya positif ini di sekolah kita. Walaupun hanya dengan sedikit sampah kantong plastik ataupun bungkus permen, monggo. Kalau kita mungkin memulai, kalau mungkin kita mengawali, kemudian kita memberi contoh, semua akan ikut tergerak. Aten Ibu Bapak, ini sedikit video motivasi diri tentang unsur yang muncul dari dalam diri kita masing-masing. Tidak mungkin anak itu bisa sendiri. Akhirnya semuanya ikut tergerak. Luar biasa pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak itu. Oke, berikutnya Ibu Bapak, ini 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen. Yang satu, pertama, kita melakukan suatu hal mungkin karena ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sama seperti anak kita, mungkin saat ini tidak hanya di sekolah kita Ibu Bapak, ternyata di forum kami, di diskusi belajar kami, ternyata sekarang mungkin, mohon maaf, setelah anak-anak itu sekolah di rumah agak beberapa lama itu, sekarang anak-anak sudah pintar, vocabulary-nya banyak. Itu ternyata tidak hanya di sekolah kita. Nah, nanti mungkin dengan bersama-sama kita kembalikan hati anak-anak itu ke hati anak-anak yang sebenarnya. Kita bersama-sama Ibu Bapak. Nah, yang berikutnya ini Ibu Bapak, anak mungkin menggunakan seragam dikeluarkan, kemudian lihat penjenengan langsung masuk, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ataukah mungkin mendapatkan penghargaan, atau memang anak itu menggunakan seragam dimasukkan karena memang dia ingin menjadi diri sendiri dan menghargai dirinya serta orang yang ada di sekitarnya. Nah, mari yang ketiga inilah Ibu Bapak yang kita tanamkan di anak-anak kita nanti. Mari bersama-sama. Nih, tujuannya juga sangat bagus ini, gambaran perbedaan Ibu Bapak. Karena kemarin mungkin seperti tadi ada ketika upacara masih ada beberapa anak yang belum taati, tapi alhamdulillah sudah semakin menurun. Ini ternyata Ibu Bapak, ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan dan mesti terjadi. Kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan suatu pilihan. Saya sudah berkali-kali walaupun belum berhasil, tapi saya sudah mencoba Ibu Bapak dengan anak-anak yang di kelas 7. Dengan Wildan saya pernah, dengan Fahri, dengan Devi, dengan beberapa anak saya coba dengan segitiga restitusi itu. Kita tanya anak maunya apa dan lain sebagainya. Nanti ada tahapan-tahapannya Ibu Bapak ini. Ternyata hukuman itu sangat menyakitkan. Maksud kita untuk membuat jerah, tapi ternyata ini efeknya negatif, dan mungkin kalau hukuman itu berupa verbal akan ada di hati dan mungkin dibawa sampai anak itu dewasa nanti. Ketemu, wah kadek Pak guru sing jiwet aku, sing enek-enek aku, mungkin itulah hukuman. Sebisa mungkin kita hindari, apalagi kita Bapak Kepala juga sekolah kita adalah sekolah ramah anak. Kemudian untuk restitusi ini masih netral Ibu Bapak, yang kita harapkan ini kita selesaikan semuanya dengan restitusi. Dengan cara apa? Kita buat keyakinan kelas. Mohon maaf untuk Bapak Ibu wali kelas 7 kalau di kelas penjenengan ada tempelan tambahan yang baru, keyakinan kelas, itu saya dengan anak-anak yang membuat, mohon maaf. Kemudian, nah ini kesimpulannya Ibu Bapak, hukuman sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak pernah dilibatkan. Bersifat satu arah, yaitu dari penghukum atau guru. Kemudian diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Lah ini yang berbahaya. Kalau konsekuensi Ibu Bapak,
masih terencana. Konsekuensi itu yang bagaimana? Nanti ada contohnya mungkin di sini. Nah, ini dia. Hukuman atau konsekuensi Ibu Bapak. Saya dulu pernah seperti ini. Kira-kira yang nomor 1. Anak-anak, ada satu anak nih. Yuk, mencatat 100 kali di dalam buku kalian kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi. Hukumankah nih Ibu Bapak? Konsekuensi atau hukuman Ibu Bapak? Konsekuensi, karena mungkin ini sudah dibuat kesepakatan dulu. Saya dulu belum kenal istilah keyakinan kelas, tapi begitu masuk di kelas, entah di kelas 9 atau kelas berapa, begitu awal semester saya biasanya membuat kesepakatan dengan anak-anak. Kalau dulu saya namakan peraturan. Jamnya Bu Win harus bawa buku, harus bawa kamus seperti ini, seperti ini. Itu peraturan. Maksud saya baik, ternyata setelah kita belajar, keliru meleh. Ternyata belum betul juga. Ini Ibu Bapak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali ya nak, karena terlambat hadir di sekolah. Jelas, ini adalah suatu hukuman. Sebisa mungkin kita hindari. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini konsekuensi. Sama. Seperti ketika penyiar melihat anak-anak mencoret-coret meja atau kursi atau mungkin fasilitas sekolah dengan tipek dan lain sebagainya, itu adalah konsekuensi. Masih netral, tapi sebisa mungkin kita tingkatkan untuk menggunakan yang restitusi. Kemudian murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai aturan sekolah. Lah, ini besok sebaiknya kita cari cara yang lain. Mungkin kemarin kita belum membaca, kita belum tahu Ibu Bapak. Nah, ini yang saya matur tadi, dihukum oleh penghargaan. Ternyata dengan memberikan penghargaan, anak iya tertarik. Saya juga sering dulu, yuk nanti kalau nilainya 95, UN atau US-nya 100.000. Itu sering saya lakukan. Tapi ternyata salah Ibu Bapak. Karena apa? Anak pasti hanya akan menginginkan itu hadiah. Pasti hanya akan, jadi mereka belajar, tapi belajarnya itu bukan muncul dari dalam diri anak, tetapi karena iming-iming tadi. Jadi kalau Bapak Ibu yang sering memberi hadiah tadi sudah tidak memberikan hadiah, atau mungkin Bapak Ibu punya pindah atau punah, anak sudah tidak akan lagi semangat belajarnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan penghargaan yang menghukum atau dihukum oleh penghargaan. Tapi boleh juga untuk memberikan stimulus, hanya stimulus rangsangan, bukan yang yo nak gini. Boten, nanti ada caranya tersendiri Bu Bapak. Nah, ini dia harapan dari tokoh pendidikan kita untuk memerdekakan anak-anak kita Ibu Bapak. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi selain menghargai dirinya sendiri, anak-anak itu juga menghargai orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, positif, dan memuliakan dirinya setelah berbuat salah. Jadi anak itu menyadari, oh iya, saya sudah melakukan kesalahan, saya harus bagaimana. Bukan karena dimarahi, bukan karena ada hukuman, bukan karena ada konsekuensi, tapi anak kita bimbing. Kita ingatkan kembali tentang keyakinan yang sudah disepakati bersama, yang sudah didiskusikan tadi Ibu Bapak. Nah, ini restitusi akhirnya. Kemudian ini Ibu Bapak, ciri-ciri dari restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Nah, ini yang saya matur tadi, keyakinan kelas. Di kelas 7A sampai G sudah ada tambahan 1 kertas yang ditempel-tempel anak. Yang di 7G itu kreatif. Putrane Bu Dini itu digambari pohon dulu, kemudian baru ditempel-tempel. Nah, keyakinan kelas itu dari mana dan bagaimana? Saya ajak anak berdiskusi. Kalian itu kesini mau apa? Maunya bagaimana? Jadi mereka yang membuat kesepakatan itu, saya hanya memfasilitasi. Ini yang kami buat.
Jadi nanti ketika anak-anak itu harapannya ketika anak melanggar keyakinan dan mereka belum meyakini keyakinan kelas akan malu dengan sendirinya. Karena apa? Mereka yang membuat, mereka tidak meyakini. Padahal keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan yang universal tadi, yang sudah mereka buat sendiri dan yang ingin kita tanamkan di diri anak-anak kita, Ibu Bapak. Nah ini, nah seperti tadi keyakinan itu apa? Ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan beroda 2 atau bermotor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan keyakinan yang akan kita timbulkan yang menjadi unsur intrinsik yang muncul untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini Bapak, pembentukan keyakinan kelas. Nah ini prosedurnya. Nah ini kemarin yang kami lakukan. Ini di kelas 7E, kelasnya Bu Nurdia. Saya buat tanggal 5 Januari. Kemudian ini di 7A. Ini di 7A, nah ini yang tadi saya matur 7G setelah jadi dibuat seperti ini, digambar dulu di karton. Nah silahkan nanti itu sesuai dengan keinginan anak. Dan harapannya juga keyakinan itu diyakini semua anak dan semua warga sekolah. Karena keyakinan kelas tidak hanya di keyakinan kelas, tapi kita juga akan buat keyakinan sekolah terkait dengan visi misi yang akan kita capai, Bu Bapak. Kemudian ini kebutuhan dasar. Nah, tadi saya matur, kalau tadi kita sebagai orang dewasa tidak boleh memaksa dan lain sebagainya, karena ini anak-anak, Ibu Bapak, anak-anak juga mempunyai kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar manusia. Ini mungkin yang sedikit lebih menarik nanti, Bu Bapak, coba ada sedikit tayangan nanti. Apakah kita pernah melakukan ini? Mohon maaf sebentar. Ini. Kira-kira saat ini kita seperti guru yang mana nanti? Kayaknya saya. Saya yang pertama. Bu guru kok Pak, ini Bu guru. Apa saya kok? Mosok aku bisa bisa bilang gitu, aku tuh kayak. Sekolah mau ya.
Pak Yeti guru ini. Orang sing nyoteng aku iki, Pak. Apa sama ini? Nyoteng gurunya mau muridnya Pak. Di Pak Syukur bau. Aku ratu nunggu lho. Nanti di sini muridku mana ketemu aku apian nih. Monggo berasa lho, wis sing kenal aku. Resep dulu. Dulu kali kala ya. Gurunya sama Pak ini posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau tadi penghukum. Aduh. Aku mana? Dimok saya. Ya Bu. Bu Nisa ini. Oh iya. Kepala sekolah galak. Enggak usah ditulis, Bu. Janji, Bu. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang murid dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan mengambil kata yang bersalah dan tidak akan menemukan emosi negatif tersebut. Ya, aku nggak. Ya, bisa kan pasti. Ya, ini guru memposisikan dirinya sebagai teman Bapak Ibu. Kali ini bumi ini. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat pagi ya, sayang. Mantap, Sir. Iya sayang, saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu kan suaranya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya sih. Iya Bu, Masih ya, saya baru. bangun tadi, jadi biar persyaratan kencang, tetap jangan kencang Bu. Ya sudah, sayang. Nanti lain kali lainnya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Cikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Sekarang tadi ini apa? Saya pulang di rumah. Ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah Saya jangan ya. maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, ini posisi guru sebagai pemantau atau monitor ini Bapak. Masih hal yang sama, ada siswa
yang datang ke di sekolah. Apa peraturan sekolah kita? Jam berapa kita harus masuk sekolah, kan? Jam 7, Bu. harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan yang ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Satu lagi nanti sebagai manajer Ibu Bapak. Iya. Data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Pak Yudi sepertinya ini. Monggo Persani dulu. Bisa aja Bu ya. Profil pelajaran Pancasila. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Maaf, Bu. Saya lupa soal soal. Baiklah, yang sekolah yang mana yang perlu ditingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan itu? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan itu? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian buat keterlambatan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang ingin kamu lakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu Ya. Jadi Bu Bapak, diharapkan kita sebagai guru ketika menghadapi murid kita yang sedikit bermasalah, diharapkan kita bisa menggunakan posisi kontrol yang berposisi sebagai manajer. Tetapi kadang-kala kita juga akan memposisikan diri kita sebagai teman, tidak ada salahnya. Tetapi yang diharapkan tetap sebagai posisi manajer. kira-kira posisi Ini yang terakhir Bapak, segitiga restitusi. Diharapkan kita memecahkan, membantu. Restitusi tadi adalah proses diskusi untuk mencari solusi bagaimana anak kita itu menjadi pribadi yang diinginkan. Ada beberapa cara. Yang pertama, kita menstabilkan identitas anak, kemudian menanyakan keyakinan, baru validasi tindakan yang
salah. Ini yang kita lakukan, seperti yang sudah dilakukan oleh ibu guru tadi dengan Naret tadi. Anak ditanya dulu kenapa terlambat dan lain sebagainya. Ini saya ada sedikit contoh kemarin dengan mohon maaf Bu Dewi dengan Wildan. Ya, walaupun belum berhasil Ibu Bapak, tapi kita tidak usah kita tetap semangat. Harapan kita anak-anak kita adalah anak-anak yang terbaik. Apapun pasti suatu saat anak itu akan menjadi yang terbaik. Ini saya sudah mencoba tidak hanya dengan satu anak. Ini saya coba dengan si Wildan kemarin karena kebetulan beberapa kali tidak mengerjakan tugas saya, tidak membawa buku juga. Kemudian di PPKN juga Bu Anissa juga itu rambutnya juga gondrong sampai mohon maaf kemarin Pak Kepala pun juga sampai sempat menasehati itu anak, tapi ternyata ya dipotong, tapi dipotongnya hanya sebelah begini Bu Bapak. Tapi lambat laun insya Allah kalau kita telaten, kita beri motivasi anak, kita memberi contoh, insya Allah bersama-sama Ibu Bapak kita budayakan budaya positif di sekolah kita. Harapannya sekolah kita menjadi sekolah yang ramah anak, sekolah yang akan melahirkan murid-murid yang insya Allah berakhlak mulia, berprestasi dan terampil. Mungkin itu saja Ibu Bapak dari kami. Banyak salahnya mohon maaf, kami masih belajar. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Intinya mari bersama-sama kita wujudkan cita-cita Bapak pendidikan kita untuk pendidikan nasional, yaitu memerdekakan murid kita. Terima kasih sekali lagi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi paparan dari Bu Sri Mintarsih mengenai diseminasi budaya positif. Semoga apa yang dipaparkan Bu Sri Mintarsih tadi kita bisa mendapatkan manfaat dan pengetahuan yang lebih. Sampai di akhir acara sudah terselenggara dengan lancar. Untuk ini kita tutup acara kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu. Dari saya akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Andes Sumarno, Kepala SMP Negeri 1 Karanggede, Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan ini kami akan melakukan testimoni terhadap guru kami, penguatan pada guru kami yang saat ini mengikuti program calon guru penggerak, yaitu Ibu Sri Mintarsih SPD. Bu Sri Mintarsih SPD saat ini sudah melaksanakan kegiatan aksi nyata. Kemudian dari sekolah, saya selaku kepala sekolah sangat mendukung sekali apa yang dilaksanakan Bu Sri Mintarsih. Adapun Bu Sri Mintarsih ini di dalam pengembangan diri, kesadaran, kemampuan pribadi, dia sangat antusias sekali, sangat semangat sekali mengikuti kegiatan program calon guru penggerak angkatan ke-7. Jadi di dalam pelaksanaan sehari-hari, di dalam pembelajaran, dia yang bersangkutan mempunyai kemampuan, jadi mampu menunjukkan praktek pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan diri. Jadi beliau ini mempunyai motivasi yang sangat kuat. Kemudian beliau juga mampu mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
di samping untuk bisa meningkatkan pembelajaran diri sendiri, beliau juga memotivasi rekan-rekan warga sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian beliau juga berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi yang relevan dengan kepemimpinan sekolah untuk mengembangkan karir, baik itu di dalam MGMB sekolah, MGMB Pokja maupun MGMB Rayon. Kemudian di samping kegiatan-kegiatan tersebut, beliau Bu Sri Mintarsih menunjukkan kematangan spiritual, moral dan emosi untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Jadi mampu mengelola rasa marah, kemudian stres, kemudian mampu bekerja sama dengan baik dengan sesama teman tanpa melihat agama, suku, ras, ataupun bentuk fisik. Kemudian beliau juga mampu memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Hal ini sudah dilaksanakan di dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Jadi merencanakan lingkungan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid, termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Ini yang sudah beliau laksanakan. Kemudian mampu memimpin perencanaan pelaksanaan proses pembelajaran yang berpusat pada murid itu. Jadi perencanaannya sudah, kemudian dilaksanakan di dalam pembelajaran ketika ada di kelas. Nah, setelah pembelajaran pun beliau juga mampu melaksanakan merefleksi dan perbaikan kualitas belajar, proses belajar yang berpusat pada murid tersebut. Jadi setelah kegiatan pembelajaran beliau juga melaksanakan refleksi, di mana ini untuk perbaikan proses ataupun kualitas pembelajaran. Dan ketika pembelajaran di dalam pelaksanaan itu, beliau juga melibatkan orang tua murid sebagai pendamping atau sumber belajar selain buku dan internet. Jadi orang tua maupun wali itu juga dilibatkan di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian beliau juga mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berorientasi pada murid. Jadi dalam kegiatan itu juga ada kegiatan mengkaji ulang visi sekolah agar lebih berpihak pada siswa, dan juga mengajak warga sekolah untuk mensosialisasi visi sekolah yang berpihak pada murid melalui berbagai media maupun diseminasi dan lain sebagainya. Dan mampu memimpin dan mengelola program sekolah yang berdampak pada murid. Dalam arti calon guru penggerak ini, Bu Mintarsih ini, mampu menyusun dan merencanakan program pembelajaran intra, ko, dan ekstrakurikuler di kelas sesuai dengan visi dan kebutuhan siswa. Kemudian yang lain, di dalam kepemimpinan pengembangan sekolah, ya, memimpin program pengembangan sekolah untuk mengutamakan proses belajar murid dan mendukung kebutuhan masyarakat sekitar sekolah yang relevan. Jadi di dalam pelaksanaannya beliau mengadakan pemetaan kebutuhan belajar warga sekolah terkait dengan pembelajaran. Ya, tentunya nanti akan menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berpusat pada murid sesuai dengan visi sekolah, realistis dan mengacu peta kebutuhan warga sekolah. Tentunya di dalam pengembangan ini juga melibatkan orang tua ataupun wali murid dalam pengembangan sekolah. Jadi
Demikian itu Bapak Ibu sekalian, apa yang perlu saya sampaikan testimoni mengenai calon guru penggerak Bu Sri Mintarsih SPD. Kami selaku kepala sekolah sangat mendukung sekali untuk pengembangan ataupun pembelajaran apapun program-program kegiatan yang dilaksanakan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.